Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kita bersama-sama akan bersekutu di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan memulai persekutuan kita menyanyi lagu Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap pagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, gantinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersama-sama datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami. Berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan kepada kami sepanjang hidup kami. Pada hari ini juga kami boleh merasakan kebaikan-Mu ketika kami dapat menikmati nafas hidup kami. Kami bersama-sama mengucap syukur untuk kesempatan bersekutu dan bersaat teduh pada saat ini. Kembali kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Kami boleh mendengarkan lagi nasihat dari Tuhan. Biarlah Tuhan karuniakan kepada kami Roh Tuhan yang kudus, yang akan menuntun kami di dalam perenungan kami. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu benar-benar boleh menjadi kekuatan bagi kami. Membuat kami dapat semakin melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana yang ditetapkan atau yang sudah disusun di dalam saat teduh, maka pada hari ini kita bersama-sama akan diterangi oleh tema bersyukur. Dan ayat Alkitab yang akan kita baca, saya ambil dari Filipi pasal 4. Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat 7. Filipi 4, ayat 4 sampai 7, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan. Bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ada sebuah lagu yang sering kalau di sekolah minggu itu anak-anak menyanyikannya sebelum membawa kantong persembahan atau sebelum memberikan persembahan.
Saya rasa saudara-saudara lagu ini sangat kena atau sangat menggambarkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya, lagunya saya percaya saudara-saudara tahu. Lagu bersyukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihmu akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi saudara-saudara, menurut saya lagu ini sangat kena ya, sangat tepat dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Mungkin mewakili ayat-ayat yang kita baca tadi. Susah ataupun senang, beri syukur. Mengapa saudara-saudara susah ataupun senang, beri syukur? Sampaikan syukurmu atau berterima kasih ya, berterima kasih lah. Sebab ucapan syukur itu memberi dampak yang baik untuk jiwa kita. Mengucap syukur itu memberi pengaruh yang positif terhadap pikiran kita. Ayat yang 4 dari nasihat Paulus itu mengatakan bersukacitalah. Saudara-saudara, di dalam syukur atau di dalam ucapan terima kasih ya, dalam bahasa yang lebih sederhana, terkandung sukacita. Sebab ketika kita katakan kita bersyukur, kita berterima kasih, maka ada penerimaan. Ya, ada penerimaan terhadap apa yang kita alami atau apa yang kita peroleh. Ya, di dalam syukur itu ada pengakuan bahwa apa yang kita terima, apa yang kita alami, itu yang baik dari Tuhan untuk kita. Kebalikannya, saudara-saudara, kebalikan dari sikap bersyukur adalah apa? Sikap bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Menyesali apa yang kita alami atau apa yang kita terima. Menyesali sebuah kejadian atau suatu peristiwa. Coba saudara cari di dalam Alkitab. Adakah cerita atau adakah bagian tentang sungut-sungut itu yang dihargai oleh Tuhan? Ya, saudara-saudara, berulang-ulang kali justru Tuhan mengecam sungut-sungut. Ya, Tuhan selalu memberikan peringatan yang keras terhadap umat yang bersungut-sungut. Tuhan Yesus bahkan pernah menasihati untuk jangan bersungut-sungut. Saudara-saudara, kenapa jangan bersungut-sungut? Kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Sebab sungut-sungut itu mengandung penolakan, mengandung perbantahan, dan pengaruhnya sangat buruk terhadap jiwa kita. Ketika kita terus-menerus menolak, kita terus-menerus mempersoalkan sesuatu, maka tanpa kita sadari, saudara-saudara, terjadi perdebatan, terjadi perbantahan di dalam diri kita. Ya, jika kita bersyukur, saudara-saudara, maka semuanya selesai. Kita menerima. Kita secara tidak langsung mengatakan itu yang baik yang diberikan kepada saya. Itu adalah hal yang wajar yang saya terima atau yang saya alami. Berbeda saudara-saudara jika kita terus berbantahan atau membantah atau menolak. Di dalam pikiran kita akan terus-menerus berkecamuk pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, pertanyaan kenapa saya? Kenapa keluarga saya? Kenapa orang tua saya atau kenapa anak saya?
Ya, ketika kita masih terus menolak bersungut-sungut, maka kita akan terus mencari-cari sesuatu untuk membenarkan diri kita dan menyalahkan yang lain. Juga menyalahkan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, kita tidak mampu melihat, apalagi merasakan hal yang baik di balik pengalaman atau di balik sesuatu peristiwa yang menurut kita buruk yang sedang melanda kita atau yang kita terima. Padahal saudara-saudara, selalu ya, tidak ada satupun hal yang buruk saja atau bagus saja. Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan, tetapi juga ada pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang ya berat untuk kita pikul. Tapi selalu akan ada kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau kita terus membantah, kita terus menolak bersungut-sungut, maka kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan itu. Sebab itu saudara-saudara, Rasul Paulus katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Hitung-hitungan manusia begini. Tapi kok kita bisa menghadapinya dengan tenang. Kita mampu melewatinya dengan kuat. Ya, itu yang dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bersyukur bukan berarti semua masalah sudah beres. Kita tidak akan mengalami gejolak lagi, tidak mengalami pergumulan-pergumulan. Tetap ada. Tetapi Paulus katakan kita harus terus berdoa menyatakan pergumulan kita kepada Allah, tapi dengan sikap menerima dengan rasa terima kasih apapun yang Allah berikan. Sebab kita percaya itu yang baik dari Allah untuk kita. Saudara ingat kisah 5 roti dan 2 ikan? Ya, itu cerita yang sangat populer. Murid-murid bersungut-sungut membantah Yesus. Mereka katakan, mana cukup roti seharga 200 dinar. Ya, 1 dinar itu adalah upah 1 hari para pekerja. 200 upah 200 hari para pekerja itu tidak cukup untuk memberikan katanya makan 5.000 orang. Ya, apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Tetapi Yesus, ya dengan apa yang ada, dengan 5 roti 2 ikan, dia mengangkat semuanya, pecah-pecahkan, dan mengucap syukur. Dan hasilnya apa saudara-saudara? Bukan hanya cukup, bahkan berkelebihan. Saudara-saudara, dari apa yang terbatas menjadi berlimpah ruah karena dilakukan dengan bersyukur. Sekali lagi, dari apa yang terbatas menjadi berlimpah ruah karena dilakukan dengan bersyukur. Dari apa yang berat, beban yang berat, ketika kita mampu mensyukurinya, maka beban akan menjadi ringan. Beban akan menjadi ringan. Kekhawatiran dan sungut-sungut tidak memberi manfaat yang baik untuk diri kita. Sebab itu saudara-saudara, marilah di dalam segala keadaan kita terima dan hadapi sambil terus bersyukur agar kebaikan Allah di balik semua hal yang kita alami, yang berat sekalipun, menjadi nampak dan memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kita untuk terus menjalani kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk menaati firman Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami. Kami mampu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kami, dan beban menjadi lebih ringan. Tuhan,
Engkau berjalan terus bersama dengan kami ya Bapa. Kami percaya itu karena Engkau mengasihi kami. Walaupun kami mengaku, kadangkala Bapa, kadangkala kami merasa sepertinya kami berjalan sendiri. Apalagi ketika kami merasa dan kami tidak mau berupaya untuk mensyukuri apa yang kami alami, apa yang kami terima dari Tuhan. Tuhan ampuni kami. Biarlah dengan pengampunan dari Tuhan, kami boleh semakin diringankan di dalam beban kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, menjadi semakin layak di hadapan Tuhan. Bapa kami, pada saat ini, kami terus-menerus datang kepadamu meminta kekuatan daripada Tuhan ketika kami harus melalui badai yang dahsyat yang melanda kami, melanda umat manusia. Ada begitu banyak teman, kerabat, dan keluarga yang sudah kembali kepadamu. Ada begitu banyak di antara kami yang masih harus terus berjuang, menjaga kesehatan kami, berjuang untuk memperoleh kekuatan dan kesehatan kembali. Tuhan tolong kami semua ya Bapa, untuk dapat melihat dan merasakan cinta kasih-Mu, supaya semangat kami terus boleh terasa. Kami membawa kepadamu teman-teman yang berduka di dalam jemaat kami. Biarlah kekuatan penghiburan dari Tuhan dan pengertian akan apa yang mereka alami. Mereka boleh melihat hal yang baik dari kedukaan yang mereka alami sekarang ini. Kami bawa kepadamu teman-teman yang sedang terpapar sakit, anggota jemaat yang sedang terpapar, baik COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain. Oh Bapa yang Maha Kasih, kami percaya pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya. Biarlah dengan harapan dan percaya itu, kami mau menyerahkan pengobatan dan usaha-usaha untuk pemulihan setiap anak-Mu di dalam campur tangan Tuhan. Kami bawa kepadamu para tenaga kesehatan, baik di klinik Gria Kasih di gereja kami, juga para pengurus dari klinik Gria Kasih. Semua tenaga yang berjuang untuk membantu mereka yang sakit maupun juga di dalam proses vaksinasi. Berikanlah kesehatan ya Bapa. Kami mau bawa kepadamu tenaga kesehatan di seluruh muka bumi, juga di Indonesia ini ya Bapa. Dimanapun mereka melayani. Tuhan, kiranya Tuhan melindungi mereka. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka. Pemerintah kami juga Bapa, mereka yang terus berjuang supaya bangsa kami boleh keluar dari kemelut ini. Tuhan tolonglah. Tuhan berkati semua upaya mereka. Bapa kami percaya pada satu waktu kami boleh mengatasi pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Berikan kepada kami semua kesabaran. Berikanlah kepada kami semua juga kesadaran diri, supaya kami boleh menjaga diri kami masing-masing dan menjaga sesama orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah gereja Tuhan boleh terus menjadi suatu sarana di mana cinta kasih Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang. Tuhan tolong majelis jemaat GKI Gading Indah untuk terus dapat memikirkan hal-hal yang baik, untuk membantu anggota jemaat maupun simpatisan. Baik mereka yang terpapar, mereka yang sedang menghadapi COVID-19, maupun penyakit-penyakit yang lain. Kami bawa semua pergumulan kami ya Bapa.
Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami mempercayakan penuh masa depan kami, hari-hari kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan di dalam percaya kami, bahwa Tuhan memberikan kepada kami segala sesuatu, menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan seluruh doa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti persekutuan doa pagi pada hari ini. Tuhan beserta dengan kita.